Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal minyak goreng ya. Sampai sekarang ada ya yang berani menggunakan minyak goreng sebagai engine plus, tapi nggak berani pakai minyak goreng sebagai aditif oli mesin. Memang ya orang itu banyak ya yang takut pakai minyak goreng, dan sayangnya ketakutan ini sumbernya adalah dari orang-orang yang nggak ngerti efek sifat-sifat dari minyak goreng. Karena ya contohnya aja, dari orang-orang yang nggak ngerti ini ngomong minyak goreng itu nggak tahan panas. Kalau dipakai lama cepat hitam. Kalau dibakar maka cepat terbakar. Ya walau penulis sudah beberapa kali melakukan uji yang membuktikan salahnya statement itu, tapi ya sayangnya grup-grup oli, grup-grup otomotif dikuasai oleh orang-orang yang nggak ngerti itu. Dan ya entah mengapa ya orang-orang yang nggak ngerti itu sangat-sangat aktif dalam menyebarkan informasi bohong ini. Di channel penulis saja udah berapa kali ya ada orang ngomongnya letuk, wah minyak goreng itu gini. Padahal omongan dia salah, omongan dia tidak sesuai fakta, tapi dia yakin banget bahwa pasti gini gitu ya. Dan ya orang-orang yang serius misalnya ingin mesinnya bersih dari lumpur, ingin kendaraannya olinya lebih awet atau bahkan mesinnya juga lebih awet, jadi takut nyoba karena informasi-informasi palsu ini. Ya entah ya apa tujuan dari orang-orang yang asli ini nggak ngerti tapi ngomong seyakin-yakinnya, seakan super yakin. Orang yang ngomong sebaliknya dianggap bodoh, selalu disertai dengan emoji ketawa sampai nangis, selalu disertai WK. Apa ya tujuannya ya? Mau nggak mau jadinya berpikir ini pasti sales oli mahal, oli yang harganya tok mahal tapi kemampuannya jauh di bawah standar. Karena penulis sendiri sudah nyoba oli yang dalam tanda kutip sintetik ya, harganya juga ya mulai dari 60, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250. Jangankan lawan minyak goreng, lawan mesran aja kalah. Memang ada sih beberapa oli yang beneran ono sintetiknya ya, terutama yang penulis paling terkesan itu Castrol GPS. Mantep banget Castrol GPS itu, tapi sayang sudah punah. Castrol yang berikutnya wis sama sekali tidak selevel ya, bahkan termasuk oli GTX ya, Castrol GTX oli diesel, penulis berarti yang versi bensin. Castrol GTX itu dulu terkenal itu oli yang paling super, tapi sekarang jenenge tok GTX tapi kemampuannya bukan. Padahal penulis sudah pakai yang direkomendasikan ya, Castrol GTX label putih, botol putih label putih,
penulis tentu cara penilaiannya beda. Setiap orang kalau nilai oli caranya beda. Penulis menilainya pakai NMAX ini. Dimana kalau menilai pakai NMAX, RPM ya pasti tinggi, tenaga ya cukup besar dibanding motor-motor lain sekelasnya. Ya penulis beberapa kali tunjukkan sama PJX 160 aja nggak ketinggalan, NMAX New nggak ketinggalan, Aerox nggak ketinggalan, Vario nggak ketinggalan, Vario 160 ya. Jadi oli itu benar-benar teruji lah di motor penulis. Apalagi ketika motor penulis ada penyakitnya fuel dilution, oli jadi lebih cepat rusak, jadi lebih menguji oli lagi. Dan penulis pun paham motor penulis itu ada penyakitnya, sehingga penulis kalau memperhitungkan umur oli selalu memperhatikan skalanya juga. Penulis bandingkan dengan kalau pakai oli yang sama di motor penulis yang lain, pakai perbandingan misalnya, meseran di motor penulis yang lain bisa sampai 6.000 kalau campur minyak goreng. Tanpa minyak goreng pun mesinnya ya bisa 6.000. Ya penulis pakai skala itu. Ini top speed motor penulis juga masih normal ya. Tadi sempat menyentuh 114, tapi anggap sajalah 113. Ini lagi pakai oli GGI yang sudah dicampuri dengan oli samping merek ini. Nggak begitu rekomendasi, tapi ya wis ngasih pelicin lah ya. Terus campur Freshwell, campur minyak kanolanya Aurelia. Semua itu nggak rekomendasi, lebih pilih yang minyak sawitnya Vilma, minyak kanolanya merek Dianas, Mazola juga nggak rekomendasi. Tapi ya semua itu padahal nggak rekomendasi bisa memberikan hasil yang cukup baik. Ya terutama sih karena olinya GGI. Kalau untuk motor penulis ini cukup oke. Padahal ini sudah 161 km, sementara kebanyakan oli di akhir-akhir ini umurnya 40, 80, 120 ya. Nah dalam keadaan seperti ini penulis sudah jauh berkali-kali ya, sangat sering sekali mengkonfirmasi bahwa yang namanya pakai minyak goreng itu bisa memperpanjang masa pakai oli mesinnya. Setiap kali penulis melakukan uji oli, penulis pakai olinya sampai suara mesin jadi agak kasar ya. Kalau merasa sudah kayak begini toh olinya, dari bahannya kayak gini toh, terutama dari sisi perubahan kental jadi encer, perubahan ketika setelah dipakai ngebut, perubahan ketika setelah dipakai jalan agak kencang, jalan pelan, jalan kencang terus. Sudah tahu karakter olinya, penulis pun tambahin minyak goreng. Pasti ya. Kenapa ya tambahin minyak goreng? Ya biar olinya lebih awet. Karena kalau nggak ditambahin minyak goreng ya, misalnya oli GGI ini ya, mungkin nggak akan sampai sekarang 164 km ini. Mungkin di 120 km khusus kasar suaranya, atau bahkan 80 km. Dan sekarang karena tambahin minyak goreng ya jadi halus lebih lama.
Minyak goreng itu membuat oli mesin lebih tahan terhadap fuel erosion. Lebih tahan ya, bukan berarti mengurangi. Kenapa tahan? Karena minyak goreng itu film strength-nya tinggi. Film strength tinggi ini efeknya adalah membuat lubricity-nya makin baik. Lubricity itu adalah suatu sifat yang yang umum di dunia akademis, bukan di dunia industri, yang menghubungkan bahan dasar oli dengan sifat licinnya oli. Jadi di dunia akademis itu lubricity itu merupakan suatu sifat tersendiri. Di dunia penjualan oli nggak ada ya itu ya. Jarang sekali disebut lubricity itu ya. Jarang sekali ada yang nyebut oli licin gitu ya. Yang ada adalah mengurangi aus, perlindungan terhadap gesekan. Perlindungan terhadap gesekan itu sesuatu hal yang berbeda dari lubricity. Lubricity itu bisa terjadi karena kemampuan oli untuk melapisi permukaan logam yang saling bergesekan itu kuat. Nggak cuma bergantung pada kekentalan saja, tapi dari lubricity sifat olinya sendiri. Kalau dilihat dari ranking oli yang paling nggak licin, yang kebetulan juga sehubungan dengan sifat pelarutannya alias kemampuan untuk membersihkan lumpur, membersihkan kerak. Ini kita ngomong membersihkan ya, bukan mencegah. Mencegah dan membersihkan adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kemampuan yang pembersihan lumpurnya kuat, yang lubricity-nya kuat, itu justru dari oli yang sering dianggap paling remeh. Oli itu ada grup 1, 2, 3, 4, 5. Grup 1, 2, 3 itu mengacu pada oli mineral yang zaman dulu disebut mineral. Kalau sekarang grup 2, grup 3 pun ada yang disebut fungsi tetis. Tapi ya grup 4 itu merupakan kategori oli yang berbeda. Grup 4 sendiri dibagi menjadi 2, MPAO sama CPAO. Kalau nggak salah yang CPAO itu adalah yang tradisional, yang sifatnya bagus. Yang MPAO sifatnya rendah. Di grup 3 sendiri juga ada 2. Grup 3 yang biasa sama grup 3 yang baru. Grup 3 yang baru sifatnya lebih baik daripada grup 3 lama. Jadi lumayan kompleks soalnya. Grup 1, 2, 3, 3 plus itu merupakan urutan dari seberapa murni olinya. Grup 3 plus paling murni. Grup 4 paling murni. Grup 5 hanya sedikit yang dipakai di otomotif. Cuma dari diester dan polyester. Yang paling nggak licin itu adalah grup 4 dan 3 plus. Kemudian diikuti oleh grup 3, diikuti oleh grup 2. Baru yang boleh disebut licin adalah grup 1. Dan yang paling licin adalah grup 5, polyester, diester, dan PAG ya. Cuma PAG nggak dipakai di dunia otomotif karena tidak kompatibel dengan oli mineral. Nggak kompatibel dengan oli-oli di pasaran sekarang ini. Walau olinya licin, lubricity-nya tinggi. Dan yang nggak masuk dalam kategori ini adalah vegetable oil, minyak nabati, yang disebut licin juga. Ada beberapa implementasi yang menggunakan minyak nabati. Yang jadi masalah mengapa minyak nabati tidak banyak diterapkan adalah harganya mahal kalau untuk dunia oli. Terlalu mahal, enggak ekonomis lah istilahnya. Untuk mencapai kemampuan yang sama dianggap tidak ekonomis. Ini tentu kita ngomong di luar negeri ya. Kita ini minyak goreng murah karena negara kita penghasil minyak kelapa sawit.
akeh pabrik ini kene, akeh perkebunan ini kene, makanya murah. Kalau sekarang sudah mulai naik lagi ya, tapi kan harganya masih lebih murah lah daripada harga oli mesin. Yang belum kehitung juga adalah oli daur ulang. Nah, oli daur ulang ini kualitasnya macam-macam. Ada yang murni sekali, ada yang nggak begitu murni. Yang murni sekali setara grup 2 secara kualitas. Yang nggak murni ya embuh lah. Dan dari ceceran itu ya, yang setara dengan minyak goreng cuma ester saja. Ester tentunya yang khusus ya, karena nggak semua ester setara. Kayak contoh manolester gitu. Penulis sudah coba beberapa kali oli ester, oli extend, oli redline. Redline itu polyol ester malah. Oli apa mana? FK pau ester, Ravenol ester, apa mana? Mestinya mobil one itu ano ester juga. Dan ester-ester semua itu bikin mesin makin licin. Bikin ya dipakai itu enak lah, halus. Sementara itu manol ester nggak kayak gitu ya. Jadi penulis sebelumnya pernah mungkin rekomendasi, oh coba pakai manolester. Sayangnya ternyata manolester nggak bisa halus, nggak bisa bikin mesin halus ketika pakai Ravenol ester, FK PAO ester, kayak polyol redline. Nggak bisa seperti itu. Bahkan sama extend saja kalah. Sama extend saja kalah. Ya entah kalau misalnya yang beli itu, yang jualan itu palsu. Seandainya yang penulis beli itu palsu, ya makin nggak rekomendasi lagi. Karena ya artinya orang udah tertipu toh. Penulis saja ketipu kok. Selama ini juga orang-orang yang nyoba manol ester nggak bisa memberikan deskripsi secara rinci apa sih yang terjadi ketika oli itu campuri ester. Beda dengan kalau pakai minyak goreng. Orang yang nyampuri pertama minyak goreng pasti bisa merasakan. Ya tentu bukan yang sekaligus barengan. Pakai mesran B40 sama Filma gitu pakai barengan enggak ya, tapi yang nyampurkan tok aja lah, nyampuri minyak goreng pertama kali ke oli mesin pasti ono komentare, dan komentarnya apa, mesin jadi makin halus, jadi senyap sekali mesinnya. Komentar-komentar seperti itu yang bisa didengar, dan komentar-komentar seperti itu enggak kita dapatkan di testimoninya manol ester. Kembali lagi ke topik ya, orang takut pakai minyak goreng itu kan gara-gara ditakut-takutin ya. Sayangnya beberapa hal itu, beberapa yang disebut itu sulit dibantah ya kalau tidak melakukan eksperimen sendiri. Karena ya misalnya jawaban Google ya. Penulis pernah loh tanya ke ke Bard ya, ke AI-nya Google. Penulis tanya flashpoint flashpointnya mana yang lebih tinggi antara oli sintetik dengan minyak goreng. Dia jawab oli full sintetik. Ada oli mineral, oli sintetik, dan minyak goreng. Dijawab yang full sintetik paling tinggi. Terus dia ngomong flash point-nya oli sintetik itu segini. Nah, penulis kaget loh. Ya coba contohkan berapa titik
didihnya oli tertentu ya Pak, suruh ngasih contoh. Dia ngasih contoh, salah datanya. Dia nampilkan daftar oli-oli yang poin-poinnya tinggi gitu. Penulis nggak percaya toh. Terus penulis coba cari informasinya. Terus penulis sebut di semua oli yang dia daftarkan itu gak ono sing setinggi itu ya. Dan ternyata kemudian apa? Dia mengkoreksi. Dia apa jenenge? Minta maaf karena telah ngasih data yang salah. Itu AI ya, AI yang pakai data yang mudah kelihatan. Itu masih bisa salah, apalagi orang nyari informasi yang nggak tahu nyari sumber informasinya dari mana. Lawang AI saja ya, yang harusnya datanya itu paling akurat, bisa salah ambil data, apalagi orang. Nah, untuk tahu itu ya perlu pembuktian. Ya sebenarnya pembuktiannya itu nggak sulit ya. Tapi ya memang asli bikin males ya. Harus menyiapkan wadah yang sama ya, untuk membandingkan kemampuan olinya itu. Tapi ya sebenarnya kita harusnya nggak perlu ya sampai membela minyak goreng seperti itu. Yang jadi masalah adalah karena banyak orang yang nyebar informasi palsu. Apa sih tujuan mereka ini? Masa ya harus diserang balik? Repot lah itu ya. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.